materi kita hari ini tentang bilangan berpangkat, pertemuan 8, matematika kelas 7. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.3 menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Silakan tekan tombol pause jika anak-anak mencatat di buku catatan. Tujuan pembelajaran, anak-anak diharapkan dapat menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif. Yang kedua, anak-anak juga diharapkan bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk bilangan berpangkat bulat positif. Untuk bilangan bulat negatif akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Pembelajaran hari ini anak-anak akan ditemani oleh Mida dan Andro. Silahkan anak-anak menyimak percakapan antara Mida dan Andro berikut ini. Andro, kemarin aku membaca sebuah artikel tentang galaksi. Aku baru tahu kalau bumi itu ada di galaksi Bima Sakti. Betul, Mida. Bumi kita ada pada galaksi Bima Sakti. Sedangkan galaksi yang terdekat dari kita namanya adalah galaksi Andromeda. Tahu nggak berapa jauhnya galaksi Andromeda dari bumi? Berapa ya? Pasti jauh sekali ya. Galaksi Andromeda, nama lainnya juga Messier 31, NGC 224, UGC 454, dan PGC 2557. Adalah sebuah galaksi spiral yang letaknya kira-kira bagaimana yang membacanya? 23 miliar? Bukan. Nolnya terlalu banyak. 23 triliun 650 miliar kilometer dari bumi. Wah, sangat jauh sekali, sangat banyak sekali angkanya. Teman-teman, bisa tidak menyederhanakan penulisan dan penyebutan bilangan berapa tadi? 23 triliun 650 miliar kilometer. Tentu teman-teman pernah belajar di tingkat SD tentang ini. Ayo kita ulang sebentar. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Masih ingat tak? Hasilnya 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 3 kali 3. 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 2. Hasilnya berapa? Hasilnya 9. 10 kali 10 sama dengan 10 pangkat 2 sama dengan 100. 10 pangkat 10 pangkat Andro lagi nggak konsen. Ulangi ya. 10 kali 10 kali 10 sama dengan 10 pangkat 3. Hasilnya 1000. 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 sama dengan 10 pangkat 5 sama dengan 100.000. Semakin banyak.
10 kali 10 kali 10 ini udah berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, berarti 10 pangkat 9 sama dengan 1 miliar. Iya. Teman-teman masih ingat bukan? Aduh, tadi Andro menyebutnya semakin capek teman-teman. Berarti kita perlu menyederhanakan mungkin ya, supaya tidak capek nyebut, tidak capek juga untuk menulisnya. Kita bisa menggunakan apa ya untuk menyederhanakannya? Aha, aku pernah membaca tentang bilangan berpangkat teman-teman. Teman-teman, aku kasih tahu ya. Syarat apakah sih suatu perkalian bilangan dapat diubah ke bentuk bilangan berpangkat? Coba perhatikan lagi teman-teman. Tadi kita sudah mempelajari ini kan? Nah, coba dilihat syaratnya apa supaya bisa dijadikan bilangan berpangkat. Ayo teman-teman dilihat dulu. Ya, bagus teman-teman. Benar, setiap faktor yang dikalikan merupakan bilangan yang sama. Itu syarat supaya bilangan bisa disederhanakan. Apa tadi teman-teman? Setiap faktor yang dikalikan merupakan bilangan yang sama. Teman-teman ingat nggak faktor itu apa? Faktor itu adalah bilangan-bilangan yang dikalikan, namanya faktor. Ingat-ingat ya teman-teman. Nah, jadi apa bilangan belibet sekali. Jadi apakah bilangan berpangkat itu teman-teman? Bilangan berpangkat adalah bilangan hasil dari penyederhanaan sebuah perkalian dengan faktor yang sama. Bisa kita tuliskan A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dikali terus A sebanyak N faktor. Jadi bilangannya itu yang dikalikan ada berapa, itu disebut dengan N faktor. N itu menunjukkan jumlahnya ya. Nah, ini diberi keterangan sama Andro. A itu adalah dinamakan bilangan pokok. Sedangkan N adalah bilangan pangkat atau eksponen. Nah, kita hanya akan belajar bilangan pangkatnya itu yang bulat, positif, dan negatif. Yang selanjutnya adalah A pangkat N disebut dengan bilangan berpangkat. Teman-teman tulis ini ya di buku catatannya. Silakan di pause kalau mau mencatat supaya tidak terlewat. Teman-teman, untuk contoh bilangan berpangkat bulat positif, ya ini tadi yang sudah kita pelajari. Nah, itu yang di garis bawah. Kelihatan kan? Itulah contoh-contoh bilangan berpangkat bulat positif. Ayo kita latihan teman-teman. 5 kali 5 kali 5, ulangi, 5 kali 5 kali 5 kali 5, itu kalau dituliskan bisa 5 pangkat 4. Kenapa 4? Ya, karena 5-nya kita ulang sebanyak 4 kali. Selanjutnya, kok ada negatif? Negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Berapa ini teman-teman? Negatif 5 pangkat 4. C. Apa bedanya dengan yang B? Yuk diikuti dulu Negatif
dalam kurung 5 kali 5 kali 5 kali 5. Negatif 5 pangkat 4. Loh, kok Andra bingung? Hasil nomor B dan C sama ndak ya? Coba negatif 5 pangkat 4. Berarti kan negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Hasilnya nanti positif apa negatif ya? Teman-teman ingat gak? Jika bilangan bertanda negatifnya itu jumlahnya genap, maka hasilnya nanti adalah positif. Tetapi jika bilangan bertanda negatif berjumlah ganjil, hasilnya itu negatif. Jadi negatif 5-nya kan ada 4. Berarti hasilnya positif ya teman-teman. Selanjutnya, yang ini yang dikurung, bedanya dengan yang B, yang dikurung adalah 5-nya. Negatifnya di luar. Coba dikerjakan. Negatif dalam kurung 5 kali 5 kali 5 kali 5. Hasilnya ya negatif 625. Berarti negatif 5 pangkat 4 yang dikurung negatif 5-nya itu tidak sama ya teman-teman dengan negatif 5 pangkat 4 yang dikurung 5-nya. Ini tolong diingat ya teman-teman, jangan sampai keliru. Selanjutnya, ada juga bilangan pecahan yang menjadi faktor bilangan berpangkat. 1/3 kali 1/3 kali 1/3. Kalau disingkat, kalau disederhanakan penulisannya, ya 1/3 dalam kurung pangkat 3. Ingat ya teman-teman, harus gunakan kurung. Kalau tidak dikurung, nanti bisa-bisa yang pangkat 3 hanya satunya. Jadi harus dikurung ya. Kalau ini berapa teman-teman? Langsung aja ya. Hasilnya dalam kurung negatif 2/3 pangkat 4. Bagus teman-teman, kalian udah pada bisa. Selanjutnya, kalau ini gimana teman-teman? Negatif dalam kurung 2/3 tutup kurung pangkat 4. E dan F tadi nilainya sama nggak teman-teman? Beda ya, karena yang E negatif 2/3-nya dipangkatkan 4 itu genap, hasilnya positif. Sedangkan yang F mau berapapun pangkatnya, karena negatifnya di luar kurung, maka bilangan itu nilainya tetap negatif. Jadi E dan F ini berbeda. Oke teman-teman? Nah sekarang ubahlah bentuk bilangan berpangkat berikut ini menjadi bentuk perkalian berulang. Maaf ya teman-teman, kepencet. Negatif 3 pangkat 2. Tadi sudah kelihatan ya. Berapa jawabnya? Ya negatif 3 kali negatif 3. Kalau ditanya hasilnya, berapa hasilnya teman-teman? Hasilnya karena negatif 3 kali negatif 3 jumlahnya genap ya, hanya ada 2 bilangan yang dikalikan, maka hasilnya nanti akan positif. 3 kali 3 9. Kalau ditanya hasilnya berapa? Hasilnya negatif 3 pangkat 2 adalah 9. Tetapi ingat, yang diminta di sini hanya untuk menjabarkan ke bentuk perkalian berulang. Jadi teman-teman nggak perlu menjawab hasilnya ya. Tapi kalau ada hasilnya yang ditanyakan, teman-teman pun harus bisa. B. A plus 4 pangkat 2. Gampang ya teman-teman. Di sini ada A hanya sebagai pembeda. Tetapi caranya tetap sama. Dalam kurung A plus 4 dikalikan dalam kurung A plus 4. Kalau
pangkatnya ada 3, ya ini bilangannya yang dalam kurung ini ditulis sebanyak 3 kali. Selanjutnya, negatif dalam kurung 3/7 pangkat 4. Oh, mudah ya. Hasilnya yang negatif dalam kurung 3/7-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Oke, latihan dulu yuk teman-teman. Jarak matahari ke bumi adalah 149.600.000 kilometer. Nyatakan dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk baku bilangan berpangkat. Apa ini teman-teman? Notasi ilmiah atau bentuk baku bilangan adalah sering digunakan khususnya ketika kita membicarakan satuan pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Jadi, notasi ilmiah atau bentuk baku dinyatakan dalam bentuk, ini aku kasih tahu teman-teman, A kali 10 pangkat N. A di sini dinamakan koefisien. A haruslah bernilai 1 dimulai dari 1 sampai dengan kurang 10. Jadi di sini 10-nya tidak termasuk ya. Jadi paling-paling koefisiennya itu sampai dengan 9, sekian. Paham teman-teman? Selanjutnya, bilangan pokoknya yang digunakan adalah 10. Dan N masih sama disebut dengan bilangan pangkat atau eksponen. Yuk kita jawab. 149.600.000 kalau kita sederhanakan bisa seperti ini kan? Benar tidak? Jadi 1,496. Kenapa jadi 1,496? Karena koefisiennya tadi kan harus antara dimulai dari 1 sampai dengan kurang 10. Jadi kalau mau kita bentuk ke bentuk baku atau notasi ilmiah harus dijadikan nilai 1,496. Nah, 1,496 ini kalikan berapa lagi supaya nilainya 149.600.000? Coba perhatikan sini teman-teman. Komanya kan ada di setelah nilai 1. Maka kita hitung yuk butuh berapa lagi sih nolnya supaya nilainya tidak berubah. Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti butuh lagi 0 yang 8 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 100 juta ya? Ya benar. Jadi kalau mau kita bentuk ke bilangan baku harus kita tulis 1,496 kali 100 juta. Wah banyak sekali, masih banyak ya. Maka kita bisa gunakan pangkat. 1,496 kali 100 jutanya tadi bisa kita ubah menjadi bentuk 10 pangkat 8. Ini lebih mudah ya, lebih ringkas nulisnya. Jadi nggak perlu nulis 0 banyak kali. Teman-teman, boleh nggak kalau dituliskan 14,96 kali 10 pangkat 7? Tadi kalau komanya geser ke kanan 1 langkah, berarti 100 jutanya itu yang di 0 yang di 100 juta itu berkurang 1 kan? Makanya jadi 10 pangkat 7. Boleh nggak kalau jadi 0,1496?
Sepertinya boleh ya, tetapi pangkatnya harus kita ubah. Kalau tadi 1,4 sekian itu butuh 10 pangkat 8, berarti kalau komanya geser ke kiri, kita butuh 0,1 lagi. Berarti kita perlu 10 pangkat 9. Tapi ingat teman-teman, ini semua benar, tetapi ini bentuknya bukan bentuk baku. Jadi kita boleh menggunakan bentuk ini yang di bawah itu 14,96 kali 10 pangkat 7 atau 0,1496 kali 10 pangkat 9, tetapi ini bukan bentuk baku. Bentuk bakunya dan jawabannya adalah 1,496 kali 10 pangkat 8. Yeay! Kita bisa menerapkan perpangkatan untuk menyederhanakan bilangan. Andro, lalu bagaimana menyederhanakan penulisan jarak galaksi Andromeda yang tadi? Jaraknya dari bumi yang banyak sekali angkanya. Berapa tadi? 23 triliun 650 miliar kilometer. Gimana, Andro? Gampang sekali. Ayo kita kerjakan teman-teman, kita bantu Meda. 23 triliun 650 miliar kan bisa diubah menjadi bentuk 2,365 kali 10. Enaknya banyak kali. Ada berapa ini? Ada 10 triliun. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 2,365 kali 10 pangkat 13. Wah, terima kasih Andro. Aku sekarang jadi tahu bagaimana menyederhanakan penulisan dengan memanfaatkan bilangan berpangkat. Iya, aku senang. Aku tambah ilmunya. Terima kasih ya, Andro. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham mengenai bilangan berpangkat, khususnya bilangan bulat berpangkat positif? Untuk bilangan berpangkat bulat negatif akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Jadi teman-teman tunggu ya. Jangan skip, jangan sampai tidak ikut pertemuan selanjutnya ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat juga. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan Andro dan Meda belajar bilangan berpangkat. Kita ketemu lagi pertemuan berikutnya ya. Dadah.